Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Diani Rahmadita dari kelas 12 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Pembahasan pada video ini adalah pengertian sifat koligatif larutan, pengertian larutan, aplikasi sifat koligatif larutan, pengertian penurunan titik beku, contoh soal, dan pembahasan. Pengertian sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tekanan uap jenuh atau delta P. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku atau delta TF. Yang keempat, ada tekanan osmosis atau P. Yang akan saya bahas adalah yang penurunan titik beku. Oke, selanjutnya pengertian larutan. Larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Zat yang jumlahnya sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan disebut pelarut atau solvent. Jadi, singkatnya, larutan adalah campuran antara zat terlarut dengan pelarut. Selanjutnya terdapat aplikasi sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Contohnya, tingginya kadar garam di laut mati, penggunaan air perasan jeruk nipis untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Lalu yang kedua ada kenaikan titik didih. Contohnya, menambahkan bumbu setelah air mendidih saat memasak, lalu menambahkan garam saat memasak. Terus yang ketiga ada penurunan titik beku. Contohnya, penambahan garam pada es batu agar tidak cepat meleleh. Terus penggunaan cairan garam atau urea untuk mencairkan salju. Yang keempat ada tekanan osmosis. Contohnya pembuatan ikan asin dan pembuatan obat tetes mata. Selanjutnya ada pengertian penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku delta TF berasal dari kata freeze, berbanding lurus dengan molalitas larutan. Ingat, kalau molalitas itu M-nya kecil, molaritas itu M-nya besar. Penurunan titik beku adalah selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Dikatakan seperti itu apabila ke dalam sebuah zat pelarut ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi proses penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian adanya penurunan tekanan uap jenuh larutan akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Dapat dikatakan bahwa larutan akan membeku pada temperatur yang lebih rendah. Di sini ada rumus secara elektrolit. Rumusnya delta TF sama dengan KF kali M kali I. Lalu non-elektrolit, delta TF sama dengan KF kali M. Sedangkan titik beku larutan TF dapat ditentukan dengan TF sama dengan TF 0 atau derajat dikurang delta TF. Kenapa dikatakan berkurang? Karena di sini penurunan titik beku. Lalu ada keterangannya, KF itu tetapan titik beku molar pelarut, TF derajat itu titik beku pelarut. Ingat yang ada derajatnya itu pelarut. Lalu yang TF titik beku larutan. Kalau nggak ada derajatnya itu namanya titik beku larutan. M molalitas. Selanjutnya ada faktor Van Hoff. Jumlah zat atau partikel terlarut dalam larutan elektrolit dapat dihitung dengan menggunakan rumus faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff menyatakan bahwa dalam konsentrasi yang sama, larutan elektrolit memiliki jumlah zat terlarut yang lebih besar daripada non-elektrolit. Dapat dirumuskan I sama dengan 1 plus N-1 alfa. Keterangannya I sama dengan faktor Van Hoff, N sama dengan jumlah ion, alfa sama dengan derajat disosiasi. Selanjutnya ada contoh soal. Sebanyak 45 gram glukosa Mr sama dengan 180 dilarutkan dalam 500 gram air.
Jika KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per mol, larutan yang terbentuk akan membeku pada suhu pembahasan. Diketahui gram terlarut sama dengan 45 gram, MR-nya 180, gram pelarut sama dengan 500 gram, MR-nya 180. KF-nya 1,86 derajat Celcius per molar. Ditanya TF, jawab molaritas sama dengan gram terlarut per MR terlarut dikali 1000 gram pelarut sama dengan 45 plus 180 dikali 1000 per 500 sama dengan 1,5. Lalu dicari delta F-nya sama dengan KF per M sama dengan 1,86-nya masukin dikali setengah sama dengan 0,93. Lalu TF-nya kita cari, TF derajat sama dengan delta TF sama dengan TF-nya dimasukin sama dengan 0 dikurang 0,93 sama dengan min 0,93 derajat Celcius. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.